Hi guys, what's up and welcome back to my channel. It's been a long time, yeah. Udah lama banget gue nggak bikin video, kayak udah berminggu-minggu aja rasanya. Mungkin, basically karena banyak banget yang terjadi di hidup gue akhir-akhir ini. Jadinya gue nggak punya motivasi untuk bikin video. Gue sibuk sama kerjaan dan gue sibuk ngurusin karena gue bakal balik ke Indo setelah 7 tahun tinggal di Jerman. But it's not about that. For today's video, gue bakal ngomongin soal gaji di Jerman buat orang yang udah lulus bachelor. Kalian penasaran? Stay tuned! Kalian pasti penasaran kan berapa gaji yang didapetin buat orang-orang yang lulus bachelor di Jerman. Gue ngomongin dari lulus bachelor ya, karena kebanyakan ya pasti ya lulus bachelor lah ya. Master itu jarang di sekitar lingkungan gue. Tapi sebelum kita ngomongin gaji, kita pasti harus ngomongin soal lifestyle dulu kan. Kita bandingkan lifestyle yang ada di Indonesia sama di Jerman, karena yang pasti berbeda juga, dan pengeluaran pokok yang ada di Jerman sama Indonesia. Kalau lifestyle sendiri sih ya, kalau kita ngomongin orang Jakarta, karena gue orang Jakarta, kalau kita ngomongin di Jakarta itu kita pasti jalan-jalan ke mall ya kan, jalan-jalan ke mall, kita pasti makan-makan di restoran, minum kopi di kafe. Paling kalau misalnya ngeluarin duit tuh kira-kira 300 ribu nyampe nggak? Oh, katanya lebih. Sekali keluar 1 juta itu lebih banget sih paling, tapi gue yakin banyak juga orang Indo yang konsumtif banget bisa sampai 1 juta keluar gitu. Tapi kalau gue sendiri paling kalau ke mall tuh pasti gue ngeluarin makanan paling ratusan ribu ya, di mall sendiri aja ya. Terus kalau kopi di Starbucks itu kan pasti 50 ribu tuh, jadi udah ya segitu gitu. Kalau di Jerman sendiri harganya juga sebenarnya sama. Paling buat makan di restoran tuh 8 euro, 6 euro, dan harganya tuh ya nggak beda jauh, masih bisa dibilang gue spend less di Jerman. Terus kalau kopi harganya 3-4 euro. Terus kalau kita ngomongin soal belanja mingguan, belanja di supermarket gitu, itu juga gue biasanya nih ya paling 20 euro per minggunya buat gue sendiri ya. Dan gue bukan tipikal yang masak macam-macam sih, jadi gue nggak bisa bilang juga. Tapi sebenarnya harga kebutuhan makanan, kayak kebutuhan belanja per mingguan gitu tuh sebenarnya sama aja sama yang di Indonesia. Kalau yang gue lihat dari gue hidup di Indonesia seperti apa dan gue hidup di Jerman seperti apa. Terus kalau misalnya sebagai perempuan kan pasti gue belanja pakaian juga, belanja makeup gitu. Dan of course itu harganya semua sama, karena di mall sendiri aja brand-brandnya itu brand-brand internasional semua kan, brand-brand H&M, Zara, dan itu harganya sama banget sama H&M di sini, Zara di sini. Mungkin kalau misalnya diskon tergantung seasonnya, tapi kalau sebenarnya harganya sama-sama aja gitu. Terus kalau misalnya itu ke lifestyle, kita bisa ngeliat kalau misalnya lifestyle di Jerman sama Indonesia itu sama aja, pengeluarannya sama aja. Yang berbeda adalah pengeluaran pokok. Pengeluaran pokok itu adalah tempat tinggal, asuransi, dan pajak. Ini ya buat orang yang bekerja nih setelah bachelor. Kalau kita ngomongin soal tempat tinggal itu emang mungkin lebih mahal dibandingkan di Indonesia, tergantung tempatnya ya. Tapi gue juga yakin di Jakarta sendiri tuh apartemen juga udah mahal-mahal semua, dan banyak banget apartemen. Dan apalagi kalau misalnya udah di dekat-dekat mall, di tempat orang-orang ngumpul di kota, itu pasti mahal banget. Ya sama aja sih di sini juga termasuk murah
apartemen gue murah karena gue nggak tinggal di pusat kota, gue tinggal di rada pinggiran. Jadi kalau untuk tempat tinggal sendiri, gue udah pernah bikin video soal tempat tinggal gue. Itu harganya 10 juta dan gue dapet pemandangan yang bagus dekat kantor gue, dan apartemennya gede banget buat diri gue sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, yang paling berat buat orang pekerja di Jerman itu adalah asuransi dan pajak. Kalau kita ngomongin pajak itu di sini tuh sistemnya berbeda banget. Kita ngomongin ini Jerman tuh welfare country, di mana bisa dibilang gimana ya? Buat orang-orang yang susah di sini, orang yang nggak punya pekerjaan, orang pemulung itu dapat tunjangan. Dapat tunjangan dari pemerintah. Makanya ini bisa disebut welfare country. Mungkin kalau di Indonesia tuh nggak ada ya kalau kayak gitu. Dan pajak itu semakin gaji lo tinggi, semakin level pajak lo juga bakal diambil banyak gitu kan. Nah, pajak itu ada hitung-hitungannya sendiri yang gue juga sempat belajar di kuliah, tapi gue juga nggak bisa jelasin di sini karena complicated itu. Jadi gue nggak bisa jelasin detailnya, tapi yang pasti pajak itu diambil banyak banget. Makin lo dapat gaji yang gede, makin banyak juga pajak yang diambil kayak gitu. Terus kalau asuransi itu gue inget banget pas gue zaman kuliah itu awal-awal masih diambil 50 euro per bulan. Terus makin lama makin naik tuh 70, 90. Makanya terakhir kali itu gue masih student, itu sekitar setahun yang lalu ya, itu gue udah diambil 90 euro. Sekarang gue udah bekerja, gue diambil sekitar 200-an euro per bulannya. Jadi gaji gue udah berapa, dipotong pajak sama asuransi 200-an euro, itu benar-benar kerasa banget sih ya. Jadi begitu. Oh ya guys, setelah gue cek lagi dari slip gaji gue, taunya pemotongan pajak gue itu sampai 200 euro, tapi asuransi 450 euro. Itu. Jadi bukan 200 euro itu asuransi, tapi 200 euro itu buat pajak dan 450 euro itu buat asuransi doang. Sebesar itu. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu asuransi setahu gue itu nggak diharuskan, tapi kalau di Jerman itu asuransi itu diharuskan banget buat semua orang yang tinggal di sini. Jadi walaupun gaji di Jerman itu lebih besar dari Indonesia, tapi juga pengeluaran terberat itu adalah asuransi, pajaknya itu yang berat. Gitu. Nah, pasti kalian udah nunggu-nunggu nih, sebenarnya berapa sih gaji fresh graduate di Jerman buat S1 ya? Sebenarnya setiap misalnya kalian itu kuliah jurusan apa. Jadi sebenarnya kalau kalian kuliah jurusan apa, kalian juga mendapatkan gaji yang berbeda. Itu menurut riset yang gue lakuin. Jadi gue ngelakuin research. Jadi sebenarnya Einstiegsgehalt atau gaji untuk fresh graduate itu berapa sih? Dan itu semua bergantung dengan jurusan yang lo kuliahin, terus juga tempat tinggal. Jadi ada di Jerman tuh kan ada wilayah-wilayah ya, misalnya di wilayah Berlin tuh berbeda sama wilayah yang gue tinggalin di North Rhine-Westphalia, atau di daerah Munich itu juga berbeda gitu. Tapi kita ngomongin dari gue sendiri. Kalau gue sendiri itu kan jurusan ekonomi, jurusan bisnis. Kalau jurusan bisnis itu berapa tadi ya? Gue lihat ya. Tadi berapa ya gue lihat? Ya pokoknya segini. Gue lihat segini. Itu per bulannya aja lumputnya bisa dibilang kira-kira 3.000-an euro.
3.000 sampai 4.000 euro. Tapi kenyataannya nih ya, kenyataannya ini orang-orang yang lulus S1 itu nggak nyampe segitu gajinya. Dan ini gue dari pengalaman sendiri dan teman-teman sekitar. Jadi aslinya itu rata-rata gajinya itu nggak segitu. Jadi yang di research ini itu hanya berdasarkan rata-rata di Jerman, tapi aslinya banyak banget yang di bawah ini gitu, termasuk gue sendiri. Dan tapi gue sendiri gak bisa bilang gaji nominal gue berapa karena ini tuh sensitive topic. It's a very sensitive topic, tapi gue bisa bilang di bawah dari rata-rata gaji yang tertera di research ini. Tapi emang itu mencukupi, gajinya itu sangat mencukupi, walaupun dipotong pajak dan dipotong asuransi lumayan besar, itu mencukupi untuk gue tinggal di apartemen, untuk gue bisa berfoya-foya sebenarnya cukup-cukup aja. Jadi kalau kalian membanding-bandingkan gaji di Jerman sama gaji di Indonesia, of course berbeda, tapi juga pengeluaran pokoknya berbeda. Itu kalau menurut gue sendiri ya, karena kalau misalnya gue tinggal sama keluarga gue nih, tinggal di Indonesia, gue pasti tinggal sama orang tua gue nggak bakal nyewa apartemen juga. Dan di Indonesia tuh masih banyak pilihan untuk kos-kosan, untuk tinggal di kos-kosan, tinggal di apartemen yang lebih lebih kecil dan lebih ekonomis gitu. Sedangkan di sini tuh susah juga dapat apartemen yang murah gitu. And pokoknya gue bisa bilang pengeluaran di Indonesia itu lebih sedikit, pengeluaran pokoknya lebih sedikit. Tapi ya emang gajinya jadi lebih sedikit. Dan kalau di Jerman tuh gajinya emang lebih besar, tapi pengeluaran pokoknya lebih besar, terutama pajak dan asuransi. So, that's it for today's video. Gue harap ini informatif sekali buat kalian, karena gue yakin banyak banget dari kalian yang membanding-bandingkan gaji segini berapa, gaji sini berapa. Sebenarnya jangan dibanding-bandingin, karena setiap itu pasti ada negatif dan positifnya, okay? So that's it for today's video. Hope you guys enjoy it and see you guys next time. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and bye-bye. It's been a long time. Udah lama banget. Bibi jangan ngintip-ngintip, aku kan malu. Pokoknya malu kalau kayak gitu.